Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan senantiasa menjadi kehidupan kita sekalian. Selamat datang dan bergabung. Dan bagi Bapak Ibu yang rutin mendengarkan renungan ini, bersyukur kepada Tuhan. Silakan subscribe channel ini. Please partner ministry. Kiranya renungan-renungan yang disampaikan boleh jadi berkat bagi kita semua. Saudaraku, sudah 2 minggu terakhir kita merenungkan tentang God approval atau man approval dari sisi apa yang menjadi kewajiban orang-orang Kristen, ibadah orang-orang Kristen, yaitu memberikan sedekah, persembahan, dan juga tentang berdoa. Coba kalau kita review, saudara, apa dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen, kita mencari approval daripada Allah atau approval daripada manusia. Dan menarik sekali pada bagian yang ini, bagian yang terakhir, kita akan melihat tentang soal berpuasa. Saudara, sudah pernahkah Anda berpuasa? Kapan terakhir kali Anda berpuasa? Dan apa tujuan Anda berpuasa? Orang Kristen, dan seperti umat Muslim yang 1 tahun ada 1 kali, 1 bulan penuh full berpuasa dari pagi hingga sore. Saudara, kita jarang lakukan itu. Mungkin tidak ada kebiasaan seperti itu, bukan? Mungkin orang-orang Kristen ada dalam doa-doa tertentu mereka berpuasa, atau menjelang Jumat Agung mereka berpuasa, atau dan sebagainya. Saudara, bagaimana cara kita berpuasa, dan apakah yang kita lakukan itu mencari God approval ataukah hanya man approval? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berdoa untuk renungan pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah, kiranya renungan sampai jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya lanjutkan, diambil dari Matius 6, ayat 16 hingga 18. Firman Tuhan begini. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, nyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, di sini terlihat sekali ada satu model puasa yang salah, yang keliru. Ayat 16, muram mukamu seperti orang munafik. Mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Wajahnya dibikin muram. Saudara, di sini menarik sekali, karena muram itu dibikin dalam bahasa Yunani skutropoi, berarti wajah yang suram, sedih, tidak terurus. Seolah-olah memberikan satu image yang aku susah nih, aku begitu repot, susah sekali, sedih, tidak terurus. Apa tujuan mereka bikin muka seperti itu? Supaya orang lihat mereka sedang berpuasa. Mengubah penampilan luar mereka, mungkin juga dengan pakaian yang lusuh, yang sobek-sobek, ya, sebagai sebuah papan reklame yang menyatakan bahwa lihat nih, saya sedang berpuasa. Apa motivasi hati mereka? Sama seperti pemberi sedekah dan si orang yang berdoa yang munafik. Apa? Mencari pengakuan manusia. Dan sudah pasti konsekuensi spiritualnya adalah apa? Mereka sudah mendapat upahnya. Pujian orang atas kesalehan. Saudara, bagaimana model puasa yang benar, saudara? Ayat 17-18a, bilang berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jadi satu hal yang secara eksternal disarankan begini. Minyaki kepala itu adalah tanda sukacita. Perawatan diri yang normal. Mencuci muka adalah tindakan untuk membuat diri tetap segar. Jadi secara fisik, saudara, kita tidak perlu bikin kesan bahwa kita itu sedang puasa, lusuh, lemes, gitu ya. Tapi bikin penampilan luar yang normal. Penuh dengan sukacita. Ini adalah satu kesalehan yang kita perlu tunjukkan ke orang lain yang tidak perlu dipuji orang. Tindakan ini melindungi kita daripada puasa dengan motivasi yang salah. Dengan tampil normal, kita tunjukkan bahwa puasa bukan tentang diri, tapi tentang Tuhan. Supaya jangan dilihat orang. Fungsinya apa? Ada kerahasiaan yang intim antara kita dengan Bapa yang di surga. Ada sebuah janji bagi orang-orang yang berpuasa secara tulus, saudara. Hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, Dia akan membalasnya kepadamu. Upahnya apa? Hadirat Allah lebih nyata, lebih jelas. Puasa membersihkan saluran hati kita untuk lebih merasakan sungguh-sungguh kehadirannya, saudara. Puasa adalah sebuah pembebasan dan terobosan rohani. Ada sebuah kepenuhan dan sukacita di dalam Tuhan. Puasa yang benar membawa kita pada sumber sukacita yang sejati, yaitu Tuhan itu sendiri. Saudara, bagaimana penerapannya dalam kondisi saat ini, saudara? Saat ini, era-era pencitraan, saudara, rasa-rasanya memang kalau kita pikir soal puasa, orang Kristen jarang menggumuli masalah ini, bukan? Misalnya lebih mudah menggumuli masalah pemberian sedekah atau pamer saat dia berdoa. Tapi jarang orang memamerkan diri bahwa dia sedang berpuasa. Tapi bagaimanapun, saudara, kita harus hati-hati karena ada godaan yang muncul untuk mencitrakan diri sebagai orang yang rohani.
Saudara, aplikasi praktis waktu kita berpuasa, jaga antara kita dengan Tuhan. Ya, bukan tunjukkan ke orang lain kita sedang berpuasa. Puasa itu bukan soal makanan, saudara, tapi soal hati. Saudara, seringkali kita 11-12 gitu ya, antara saya berpuasa dengan saya sedang diet ya. Oh, nggak makan, gue puasa, atau tujuannya adalah diet. Ada sebuah cerita, saudara, seorang teman yang suka intermittent fasting yang panjang ya, berjam-jam, bisa mungkin 12-24 jam dia tidak makan. Waktu ditanya oleh teman gerejanya, lu nggak makan ya? Iya. Lu puasa? Iya. Wah, lu doa gitu banyak dong. Ya, doa puasa. Oh, bukan. Itu bukan doa puasa. Itu bukan puasa rohani dalam tanda kutip, tetapi bisa bicara soal memang saya puasa untuk diet, untuk intermittent, ya, mengosongkan perut dan sebagainya. Jadi bukan soal makanan, saudara, tapi adalah soal hati, saudara. Kalau orang berpuasa, adakah dia bergumul dengan firman dan dia berdoa? Kita seringkali terjebak pada legalisme, nggak makan ini, nggak makan itu. Tapi lupa, esensi puasa adalah merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Adakah kita membaca firman, berdoa, mengaku dosa, merenungkan firman, dan melakukannya semua itu secara diam-diam? Saudara, prakteknya meminyaki kepala dan mencuci muka adalah kita tampil normal dan tetap jadi berkat, saudara. Jangan biarkan puasa menjadi orang yang jadi marah, emosi tinggi ya, kena lapar ya, atau sok rohani. Dan at the end adalah upahnya yang besar dari surga. Apa itu? Hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Saudara, bukan hanya jawaban doa tertentu. Seringkali kita bergumul dengan doa kita, pergumulan kita, dan kita menambahkan, saya harus berpuasa untuk doa ini. Kita ingin lebih peka mendengarkan firman Tuhan, lebih peka mendengarkan apa maunya Tuhan buat hidup kita. Dan itu lebih daripada sekedar doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Ada relasi yang lebih dalam antara engkau dengan Tuhan. Saudara, sebagai kesimpulan, saudara, dalam hal kita memberi sedekah atau persembahan, dalam hal kita berdoa, dalam hal kita berpuasa, Yesus Kristus secara konsisten menyerang akar kesombongan spiritual. Akar kesombongan spiritual. Ibadah yang sejati memindahkan panggung kita dari rumah ibadat, pojok jalan, wajah muram, ke dalam kamar hati kita yang tersembunyi, di mana hanya Bapa yang menjadi audiens kita. Puasa yang diajarkan Yesus adalah puasa yang tidak dicari-cari, adalah sebuah disiplin rohani, disiplin rahasia yang mengosongkan diri dari makanan untuk diisi dengan lebih banyak berurusan dengan Tuhan. Puasa adalah sebuah sarana, bukan tujuan. Mari kita belajar bukan terlihat religius, tapi untuk benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan yang melihat yang tersembunyi. Dan puasa mengarahkan hati kita sungguh-sungguh dalam hubungan dengan Bapa yang di surga. Intinya, puasa sejati menghasilkan keintiman dengan Allah. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kehidupan memberikan persembahan atau sedekah? Bagaimana kehidupan doa? Dan bagaimana kehidupan berpuasa kita? Apakah dari 3 hal ini? Praktek-praktek keagamaan yang orang-orang bisa lihat. Kita mencari God approval kah? Atau hanya man approval? Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami. Selidikilah terus hati dan motivasi kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, ibadah-ibadah kami, ritual-ritual keagamaan kami, sungguh-sungguhkah kami mencari kepuasan Tuhan, approval Tuhan, atau ke-approval manusia? Tolong kami ya Tuhan dalam pergumulan ini, sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati sekalian. Amin.